Nah, jadi seperti ini ya penampakannya, tab mobil atau head unit dari pelanggan bilangnya ini kerusakannya di bagian eh, volume ya, volumenya tidak normal. Jadi dia jika dihidupkan setengah jam itu sudah turun ya volumenya. Nah, jadi untuk membongkarnya seperti itu ya, ada dua baut, kemudian dilepas dan kita congkel saja secara hati-hati. Dan ini sudah saya ambil ya. Jadi kerusakannya ini adalah volumenya turun dengan sendirinya ya, dan drop. Oke, jadi jika dihidupkan itu sekitar 30 menit, itu kemudian volumenya turun sendiri sampai sampai sangat pelan ya. Dan ketika itu kita kita tambah volumenya tidak bisa. Jadi kerusakannya seperti itu. Oke, jadi ini tipe head unit yang sudah Android ya. Dia sudah punya fasilitas yang cukup banyak, cukup canggih, seperti pemutar musik dengan Bluetooth, GPS, kemudian ada radio dan kamera mundur juga masuk ya di sini. Jadi dia sudah Android, tentunya dia seperti handphone ya. Dia mempunyai IC, beberapa IC audio, kemudian CPU, memori, IC display, dan RF ya tentunya. Oke, jadi seperti ini ya penampakan mesinnya. Dan ini sedikit rumit ya, sedikit rumit daripada teknologi dulu, karena ini teknologinya sudah sangat canggih ya. Jadi kita harus berhati-hati untuk menanganinya, karena kesalahan penanganan itu akan mengakibatkan fatal ya. Nah, jadi untuk perangkat ini dia tidak mempunyai potensio ya. Dia tidak punya potensio untuk memutar volume. Jadi dia sudah terintegrasi ya secara sistematik melalui software yang diperintah oleh CPU ya. Jadi CPU memerintahkan kepada IC audio 7388 tadi untuk meninggikan dan menurunkan volume. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Jadi dia tidak punya potensio yang bisa kita putar, bisa kita ganti. Nah, caranya untuk kerusakan ini kita analisa dulu ya. Kerusakannya dari mana? Apakah dari sistem softwarenya yang rusak atau hardwarenya ya, atau komponen yang bermasalah. Nah, ini saya akan cek dulu ya untuk softwarenya, apakah dia terjadi error atau tidak. Nah, jadi ini ada indikasi error ya di bagian softwarenya, karena kalau kita klik itu ada beberapa yang tidak cocok ya, tidak cocok dengan yang kita klik, kemudian yang keluar itu tidak cocok. Jadi ini ada indikasi kerusakan softwarenya juga. Nanti akan kita coba reset ya. Bagaimana caranya nanti akan saya kasih tahu cara resetnya. Nah, ini yang kita klik di ujung, kemudian yang berubah itu bagian tengahnya ya dari barnya. Jadi ini fake ada kerusakan software ya, entah itu dari CPU-nya atau bagaimana ini, tetapi dia masih bisa hidup ya. Dengan kerusakan seperti tadi, volumenya sekitar setengah jam itu turun sendiri dan tidak bisa diaktifkan lagi, kecuali nunggu
sekitar setengah jam lagi ya, baru bisa diaktifkan lagi untuk volumenya. Nah, ternyata benar ya kata pelanggan saya tadi, itu bilangnya panas ya, terasa panas di LCD-nya. Ketika saya pegang ini bagian belakang ini lebih panas lagi. Jadi terindikasi head unit ini kepanasan ya, kepanasan, dia tidak mampu. Nah, ini tadi sudah saya reset ya, dia restart sendiri. Dia melakukan restart. Nah, setelah di reset, kemudian dia restart, apakah dia masih error atau tidak? Oh, ternyata masih error kawan-kawan. Ini saya klik bagian play stopnya, ternyata yang bekerja itu adalah berpindah ya, lagunya berpindah sendiri. Nah, karena ini ada indikasi panas yang berlebih, itu ada bagian komponen yang tidak mampu ya, terutama di bagian rangkaian volumenya. Jadi saya coba untuk menambah kipas pendingin yang cukup bagus ini ya, ini dari laptop. Jadi dia hanya menggunakan 5 volt, tetapi RPM-nya cukup tinggi, dan dia sistem isap ya, bukan hembus. Jadi kita cara pasangnya nanti juga harus disesuaikan, karena dia sistem hisap dan buang, bukan hembus ke dalam ya. Oke, jadi kita ambil jalur speaker itu 5, sekian ya voltnya, dan itu sangat cocok untuk kipas ini. Nah, yang kedua ini ada elko-nya yang sedikit lemah ya, sudah mulai melemah. Saya cek dengan Apo Digital. Kemudian akan saya lakukan percobaan untuk jumper dulu ya, sementara dengan elko yang lebih besar fisiknya maupun kapasitasnya seperti ini. Jika nanti berhasil akan kita ganti ya untuk elko-nya. Nah, jadi ini besar ya untuk amplifier, ini sangat cocok. Oke, tinggal kita lakukan pengetesan saja. Jadi sebenarnya juga IC audio ya 7388 tadi mau saya ganti. Jadi sementara untuk percobaan kita lakukan seperti ini dulu. Untuk kipas pendingin dan elko saja dulu ya. Nanti kalau berhasil itu tidak perlu ganti IC audio.